Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ketiga pada pendidikan etika dan karakter, yaitu tentang etika profesi. Profesi, kita tahu ini merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian ataupun kompetensi, ya. Misalkan ada profesi dokter, kemudian apoteker, tenaga teknis kefarmasian, perawat, ataupun profesi non-kesehatan. Nah, di dalam dalam suatu profesi, kita mengenal dengan istilah profesionalisme. Ya, apa yang disebut dengan profesionalisme? Profesionalisme ini merupakan komitmen para profesional terhadap profesinya. Di antaranya yaitu satu komitmen yang ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional. Ya, bahwa yang pertama dia komitmen dan bangga. Kemudian yang kedua adalah berupaya terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Jadi dari kebanggaan tersebut, dia melakukan upaya-upaya ataupun usaha-usaha untuk mengembangkan kemampuannya lebih meningkat lagi, lebih profesional lagi. Ini adalah sebuah bentuk profesionalisme. Yang ketiga, tidak hanya bangga dan juga berupaya, tetapi dia berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus atau continuous quality improvement. Dan yang keempat adalah memiliki sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Nah, dikatakan profesional, kalau profesionalisme ini adalah suatu paham, komitmen para profesional di dalam profesinya, sedangkan profesional ini adalah kata sifatnya, berarti orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian ataupun kompetensinya. Jadi dikatakan profesional kalau dia kompeten, kalau dia secara kemampuan mampu untuk melakukan, kemudian bertanggung jawab dan komitmen atas pekerjaannya. Seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara orang lain melakukannya sekedar hobi. Ya. Nah, di dalam suatu profesi biasanya ada sekumpulan orang-orang ataupun praktisi yang dia membentuk sebuah organisasi, ya, di mana organisasi ini disebut dengan organisasi profesi yang anggotanya adalah orang-orang yang profesinya di bidang tertentu yang sama. Mereka akan bergabung bersama-sama untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi sosial yang didapatkan sehingga anggota organisasi ini mendapatkan manfaat dari organisasi tersebut, ya. Misalnya kita tahu ada Ikatan Dokter Indonesia, begitu ya, ini termasuk organisasi profesi untuk dokter. Ada juga IAI, ya, Ikatan Apoteker Indonesia, ini termasuk organisasi profesi untuk apoteker dan organisasi profesi lainnya. Pada dasarnya, organisasi profesi ini memiliki fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme anggotanya. Di antaranya mengatur keanggotaan organisasi, membantu anggota untuk dapat memperbarui pengetahuannya, ya, meningkatkan standarisasi, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi, membentuk kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota, dan memberikan sanksi pada anggota yang melanggar etika. Nah, dari sini kita tahu bahwa di dalam membentuk sebuah profesionalisme di dalam suatu profesi itu ada yang dikatakan dengan etika dalam profesi, ya. Jadi selain kompetensi juga ada etika profesi, dan etika profesi ini biasanya spesifik, ya, untuk profesi-profesi tertentu. Misalnya etika profesi dokter, etika profesi apoteker, etika profesi pada guru, perawat, ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daripada pekerjaannya, ya. Namun pada prinsipnya, prinsip di dalam etika itu sebetulnya sama, tinggal menyesuaikan konteks pekerjaannya, ya. Nah, di dalam
menjalankan profesionalisme, selain tadi yang disebutkan ada kompetensi, juga ada etika profesi. Nah, etika profesi ini di dalam bentuknya adalah kode etik profesi. Kode etik profesi ini adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan profesinya. Kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus pada masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok, ya. Misalnya seorang apoteker begitu ya, dia memiliki kode etik profesinya yang berbeda dengan kode etik pada profesi lainnya dan disesuaikan dengan konteks pekerjaan yang dilakukan. Misalnya dalam hal meracik obat, kemudian penyusun ataupun uh, mengerjakan resep dokter, ya. Ini ada etika-etika yang harus dijunjung. Nah, ciri-ciri profesi adanya pengetahuan khusus atau kompetensi, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, mengabdi kepada kepentingan masyarakat, ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi, dan yang kelima adalah kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Sederhananya, pada prinsip dasar etika profesi itu ada 5 ya. Di antaranya ada integritas, ada objektivitas, ada kompetensi dan kecermatan dalam bekerja, ada aspek kerahasiaan yang harus dijaga, dan yang kelima adalah profesionalitas. Nah, apa pentingnya etika profesi? Etika dirupakan dalam bentuk aturan atau kode, ya, code, ya, tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika, rasional, umum dinilai menyimpang dari kode etik. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut akan ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Apakah fungsi daripada kode etik profesi diantaranya adalah memberikan pedoman bagi para anggota profesi tentang prinsip-prinsip profesionalitas yang digariskan, merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Misalnya terdapat kejadian malpraktek ya di dalam suatu fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh dokter. Nah, kode etik ini bisa menjadi pedoman atau kontrol sosial di masyarakat untuk menilai ya, apakah seorang profesional pada profesi tertentu ini melanggar kode etik atau tidak dalam hal praktek ataupun malpraktek yang dilakukan. Yang ketiga adalah mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, itu tadi etika di dalam profesi yang harus dijunjung tinggi dan dasar-dasarnya tentu saja setiap profesi memiliki konteks kode etik profesi yang bermacam-macam dan ini nantinya akan berhubungan dengan tugas dari pertemuan kali ini yang mana nantinya kita akan mengkaji profesi tertentu dan etika profesi yang ada di dalamnya, ya khususnya yang berkaitan dengan profesi yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus nanti. Ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan prinsip-prinsip etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.